Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Linda Amalia, mahasiswa kelas AKKL 31/25, jurusan D3 Administrasi Kantor dan Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen pemasaran di bab pengembangan produk, mendesain produk, merek, dan kemasan. Nah, sebelum ke pokok pembahasannya, kita cari tahu dulu yuk apa itu produk. Produk itu segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk juga bukan berupa barang fisik aja, bisa juga jasa, ide, pengalaman, atau kombinasi dari beberapa elemen tadi. Nah, ini untuk jenis-jenis produk, bisa produk berwujud atau barang fisik yang bisa disentuh seperti smartphone, pakaian, mobil, dan juga masih banyak ya. Untuk yang tidak berwujudnya, jasa dan digital seperti layanan konsultasi, aplikasi, terus asuransi juga termasuk ya. Untuk produk konsumsi itu ada di sabun, minuman, dan juga makanan. Untuk produk industri yaitu seperti mesin pabrik, bahan baku. Dan untuk produk digital contohnya bisa e-book atau musik streaming. Keputusan produk meliputi beberapa tahap, yaitu keputusan mengenai atribut produk, pemberian merek, pengemasan, pelabelan, dan juga jasa pendukung publik. Untuk penggolongan produk kita bagi menjadi 3, yaitu fast moving, medium moving, dan slow moving. Untuk fast moving kita beri contoh misalnya seperti makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari seperti yang digunakan secara berulang seperti sabun mandi, pasta gigi, sampo, atau kebutuhan-kebutuhan yang memang kita butuhkan setiap harinya. Untuk medium moving itu di tengah-tengah ya, jadi enggak terlalu fast atau terlalu cepat keluarnya, tidak juga terlalu slow atau terlalu lama keluarnya. Kita beri contoh di sini untuk medium moving yang kita juga pakai sehari-hari, cuman masih bisa dipakai ulang seperti baju, sepatu, aksesoris, dan lain-lainnya lagi. Untuk contoh slow moving kita ada di mixer atau perabotan rumah tangga, biasanya perlengkapan dapur atau furniture seperti kursi, dekorasi. Nah, tadi untuk contoh fast moving, slow moving, medium moving itu hanya sekedar contoh karena di setiap toko atau supermarket bisa berbeda-beda untuk penggolongannya. Itu hanya sekedar contoh saja. Penggolongan produk di atas mengacu pada tingkat pergerakan tiap produk yang dievaluasi pada kurun waktu tertentu, misalnya 6 bulan sekali. Dengan evaluasi berkala itu, maka kita akan tahu apa aja nih produk-produk yang frekuensi permintaannya tinggi dalam waktu 6 bulan. Setelah penggolongan tersebut, maka selanjutnya adalah mengurutkan ketersediaan stok ketiga produk tersebut di gudang in process atau gudang finished good. Produk yang menjadi prioritas produksi adalah kuantitas stok di bawah buffer stok yang telah ditetapkan. Masuk ke strategi dan proses pengembangan produk. Pengembangan produk baru adalah kunci untuk pertumbuhan bisnis, tetapi tingkat kegagalannya yang tinggi. Untuk meningkatkan peluang sukses, perusahaan perlu mendekatkan sistematis yang mencangkup pemahaman mendalam terhadap pelanggan, pasar, dan juga pesaing, penawaran nilai unik yang memecahkan masalah pelanggan. Yang selanjutnya ada proses terstruktur dari ide hingga peluncuran.
Yang pertama ada sumber internal atau riset pengembangan resmi ide karyawan dan juga bisa tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Yang kedua ada sumber eksternal yaitu survei, analisis, pertanyaan dan keluhan pelanggan dan juga inspeksi produk baru. Yang ketiga ada analisis pasar, analisis kinerja produk, memilih produk dan memutuskan apakah akan memperkenalkan produk yang sama atau produk yang lebih baik. Yang keempat ada kerjasama dengan distributor. Cari informasi yang tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru dari distributor dan pemasok. Lanjut ke langkah-langkah dalam proses pengembangan produk baru. Proses pertama ada di penciptaan ide, yaitu proses dimulai dengan penciptaan ide produk baru. Proses kedua adalah penyaringan ide. Ide-ide yang tidak sesuai dengan kriteria perusahaan disingkirkan terlebih dahulu. Proses yang ketiga yaitu ide yang lolos disaring dan dikembangkan menjadi konsep produk yang detail. Lanjut ke proses yang keempat, ada pengujian konsep. Konsep produk diuji dengan konsumen sasaran untuk menentukan kecocokan dengan konsumen. Proses yang kelima, ada pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran awal dikembangkan dari konsep produk. Proses keenam yaitu analisis bisnis, tinjauan ulang penjualan, biaya, dan proyeksi laba untuk menentukan kesesuaian yang dengan tujuan perusahaan. Yang ketujuh adalah pengembangan produk dan pemasaran uji. Ide menjadi lebih nyata melalui pengembangan produk dan pemasaran uji. Proses kedelapan, komersialisasi produk baru diluncurkan ke pasar. Masuk ke siklus hidup produk. Siklus hidup produk kita sebut juga dengan product life cycle. Adalah perjalanan dari penjualan dan keuntungan produk selama masa hidupnya yang terdiri dari 5 tahap, yaitu pengembangan produk, pengenalan produk, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Masuk ke merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau suatu kombinasi dari atribut-atribut produk yang dapat memberikan identitas kepada suatu barang dan membedakan barang tersebut dengan barang yang lainnya. Setiap barang memiliki merek yang berbeda-beda. Begitu juga fungsi merek bagi pembeli, produsen, maupun pedagang. Beberapa fungsi merek yaitu untuk pembeli sebagai dasar penentuan pilihan, jaminan, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Untuk produsen sebagai identitas promosional, membangun citra produk. Pedagang untuk mengendalikan persediaan, prestos, dan kompetitif. Merek juga dibagi 3, yaitu brand extension, produk baru atau modifikasi. Yang kedua ada multi-brand, memperkenalkan merek baru. Yang ketiga ada new brand, merek atau produk yang benar-benar baru. Masuk ke kemasan. Menurut Kotlet, packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah pembungkus suatu produk. Fungsi dari kemasan yaitu pelindung isi, melindungi dari kerusakan, kehilangan, dan sebagainya. Berikut contohnya ada bungkus permen, terus botol minum, ada packaging untuk melindungi dari kerusakan-kerusakan lainnya. Lanjut ke yang kedua, ada kemudahan menggunakan produk. Alat pemegang agar tidak tumpah. Cangkir, teflon, dan holder minuman. Untuk yang ketiga ada pemakaian ulang, dapat diisi kembali untuk wadah lain. Ini ada contoh yang dari gelas agar bisa dipakai kembali. Untuk daya tarik artistik, warna, dan desain, ini contohnya yang menonjol dan terlihat manis seperti godis ya atau parfum. Untuk identitas berkesan kokoh, lembut, atau mewah. Ini ada beberapa contoh dari yang tadi. Ada distribusi, mudah disusun, mudah dihitung, atau mudah dipindahkan. Untuk pizza kita bisa ambil yang tipis agar bisa mudah disusun. Untuk informasi isi pemakaian dan kualitas, ada
Berikut contohnya. Untuk susu, pengembangan dan kemajuan teknologi didaur ulang. Ini beberapa ada kemajuan teknologi sabun yang berubah. Lanjut ke keputusan pelayanan, ada ketahanan atau durability. Pasar menggolongkan produk menjadi 3, yaitu barang-barang tidak tahan lama, non-durable, bahan-barang non-durable goods, atau jasa, atau kita bisa juga sebutnya dengan servis. Ada contoh beberapa non-durable goods, durable goods, atau servis. Lanjut ke yang kedua, ada produk konsumen. Produk konsumen adalah produk dan jasa dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Yang pertama ada kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada produk belanja. Yang ketiga ada produk khusus. Yang keempat ada produk yang tak dicari. Lanjut ke yang ketiga, ada produk industri, produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan suatu bisnis, misalnya bahan dan suku cadang, barang modal, layanan bisnis, dan pasokan. Perbedaan antara konsumen dengan produk industri didasarkan pada tujuan untuk apa produk itu dibeli. Sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan produk, mendesain produk, merek, dan kemasan.